Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, semoga ibu-ibu semua dalam keadaan sehat. Kita jumpa lagi dalam acara renungan KWJ GKJ Pajang Makam Haji yang disampaikan secara online. Damai sejahtera dan sukacita dari Bapa di surga dilimpahkan bagi kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ibu-ibu, di hari yang diberkati Tuhan, hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dan kita berdoa bersama. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, pada saat ini kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan hati di hadapan-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat kasih setia rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari. Dan saat ini Bapa, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampaikan pesan-Mu bagi setiap kami di awal tahun 2023 ini. Berbicara kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Buat kami menangkap pesan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai mulut bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki tahun 2023. Puji Tuhan, syukur bagi Tuhan kita yang setia, yang mengasihi kita, yang telah menyertai dan menolong kita melewati tahun 2022. Di tahun 2023 ini, tentu tantangan dan masalah masih bisa menghadang di depan perjalanan hidup kita. Bahkan kita telah mendengar dari tahun 2022 yang lalu dari banyak orang bahwa tahun ini bukanlah menjadi tahun yang mudah untuk dilewati. Akan ada banyak yang diguncangkan, akan ada gejolak yang terjadi. Namun pada saat ini, kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Kita memiliki Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita, Tuhan yang selalu setia mengasihi kita, Tuhan yang selalu peduli kepada kita anak-anaknya, Tuhan yang tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita berjalan sendiri di tahun ini. Terpujilah nama Tuhan. Marilah kita berdoa ibu-ibu, biarlah tahun 2023 ini menjadi tahun perolehan yang besar, tahun yang penuh sukacita, tahun yang penuh rahmat, kemurahan, anugerah Tuhan melimpah dalam hidup kita. Tahun di mana kita melihat doa-doa dan harapan-harapan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan akan kita alami, terjadi dalam kehidupan kita. Kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang ajaib di sepanjang tahun 2023 ini dalam anugerahnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada 3 pesan Tuhan untuk kita menjalani kehidupan kita di sepanjang tahun 2023 ini. Yang pertama ibu-ibu adalah andalkan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 5 dan 6 tertulis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sehebat, sekuat, dan sepintar apapun kita, setiap kita sesungguhnya memerlukan Tuhan di hidup kita. Tidak ada seorang pun dari kita yang benar-benar mampu menjalani hidup ini dan bisa berbuah baik tanpa Tuhan menyertai kita. Oleh sebab itu, setiap hari kita selalu datang merendahkan diri kepada Tuhan. Kita membawa hidup kita kepada Tuhan. Kita membawa doa-doa, harapan-harapan kita kepada Tuhan. Meminta tuntunan dan penyertaannya dinyatakan dalam hidup kita. Tidak hanya tentang apa yang kita lakukan, bahkan sebelum kita membuat rencana,
Kita meminta Tuhan mengarahkan, menuntun kita, menyusun rencana dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di Yeremia 17 ayat 7 dan 8 tertulis, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, kita memiliki Bapa yang baik dan setia. Sebagai Bapa yang baik, tentulah merindukan kita, anak-anaknya, mengalami kasih dan kebaikannya di dalam kehidupan kita. Menikmati berkat yang Dia berikan, Dia sediakan bagi kita. Oleh sebab itu, andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti apapun masalah dan tantangan yang akan kita hadapi, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menyertai, memelihara, memampukan kita menghadapi setiap masalah, tantangan, kesulitan yang kita hadapi di sepanjang tahun ini. Yang kedua, ibu-ibu yang menjadi pesan Tuhan adalah melekat pada Tuhan. Memang mirip dengan mengandalkan Tuhan, tapi melekat pada Tuhan ini berbicara tentang hubungan pribadi intim dengan Tuhan, tentang waktu yang kita berikan untuk memuji dan menyembah Tuhan, tentang waktu yang kita berikan untuk mendengar. Dia berbicara secara pribadi kepada kita, baik itu melalui Alkitab yang tertulis yang kita baca, atau melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hambanya, yang diurapinya, yang kita dengar. Kita terkoneksi dengan Tuhan setiap hari. Kita berbicara kepadanya. Kita belajar peka mengikuti tuntunan Roh-Nya. Ketika kita melekat pada Tuhan, hal ini akan membuat kita tetap berjalan pada track-Nya Tuhan. Sebab Tuhan akan berbicara kepada kita secara pribadi. Dia akan menuntun kita. Dia akan menunjukkan jalannya kepada kita. Dan kita tidak perlu khawatir. Waktu yang kita berikan untuk Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mengenal orang yang hatinya melekat kepadanya. Ada janji Tuhan yang besar pada setiap orang yang melekat kepadanya. Dalam Mazmur 91 ayat 14-16 Tuhan berfirman, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadamu. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saat hati kita melekat dengan Tuhan, hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Dia yang melindungi kita, Dia yang mendengar dan menjawab doa kita. Dia akan selalu menjadi Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, ibu-ibu, pesan Tuhan untuk setiap kita di tahun 2023 ini adalah jangan pernah menyerah. Tantangan dan masalah atau mungkin kesulitan bisa saja menghadang di depan kita di tahun ini. Namun ingatlah, Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah dan tantangan yang kita hadapi. Sesulit apapun masalah tantangan yang kita hadapi, jangan kita menjadi lemah dan putus asa. Jangan kita mundur. Jangan kita berhenti berdoa. Jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Jangan kita salahkan Tuhan tentang apapun yang terjadi dalam hidup kita. Namun justru kekuatkan dan teguhkan hati kita untuk tetap bersemangat dan antusias di dalam Tuhan. Tetaplah arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Tetap kita berdoa. Tetap kita beribadah. Jangan sampai di antara kita
karena melihat jalan yang buntu, karena sudah tidak tahu apa lagi yang harus dilakukan, lalu mencari pertolongan yang lain yang menyakiti hati Tuhan. Misal, pergi ke dukun, ke paranormal. Jangan sampai kita menyakitkan atau mengecewakan Tuhan dengan hal itu. Bersabarlah, justru tetaplah kita berdoa. Nantikan Tuhan duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Pada saat hadapi konflik di dalam rumah tangga kita, janganlah menyerah ibu-ibu, namun justru tetap bawa kepada Tuhan apapun itu konflik, apapun masalah yang kita hadapi. Tetap percaya bahwa Tuhan kita satu dan setia. Dia sanggup bekerja dengan ajaib. Kuasanya tak terbatas, tangannya yang kuat sanggup menopang kita. Kasih setianya tetap ada bagi setiap kita yang berharap. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan. Tetap semangat, jangan menyerah. Perkatakan apa yang ingin kita lihat dan kita alami dalam hidup kita. Datang kepada Tuhan dan terimalah kekuatan baru daripadanya. Dia akan memberi semangat kepada kita yang datang kepadanya. Dalam Yesaya 40 ayat 28, firman Tuhan tertulis, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini ibu-ibu, seperti apapun tantangan dan masalah yang mungkin akan kita hadapi di sepanjang tahun 2023, atau mungkin di antara kita sedang menghadapi masalah, tantangan yang kesulitan, ingatlah 3 pesan Tuhan untuk kita di tahun 2023 ini. 1. Andalkan Tuhan. 2. Melekat pada Tuhan. 3. Jangan pernah menyerah. Ingatlah bahwa Bapa selalu ada di pihak kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah, Dia tidak membiarkan dan tidak meninggalkan kita sendiri. Ingat, kasih-Nya besar, tantangannya terbuka kepada setiap kita yang mau datang menghampiri tahta anugerah-Nya. Biar kita menerima pertolongan pada waktunya, hampiri tahta anugerah-Nya setiap hari. Kita akan menangkap pesan Tuhan secara pribadi bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang setia, Bapa yang selalu mengasihi kami. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang baru, untuk kasih setia, rahmat kebaikan-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang baru saja kami dengar. Firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan. 3 pesan yang kami tangkap untuk kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami, untuk kami melekat kepada Engkau, untuk kami tidak menyerah Tuhan. Sebab Engkau selalu ada bagi kami. Engkau ada di pihak kami. Engkau mau kami mengalami kasih dan kebaikan-Mu di kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati kami setiap pribadi yang mendengarkan firman-Mu, yang berdoa saat ini Tuhan. Nyatakan hadirat-Mu di mana kami ada. Curahkan kasih-Mu memenuhi hati kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan setiap hal, setiap rencana kami, setiap apapun yang akan kami lakukan, baik dalam perbuatan, perkataan kami serahkan Tuhan. Biarlah Engkau menyertai kami sepanjang hari ini dengan sempurna di dalam anugerah-Mu yang besar. Inilah doa kami Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
kita sudah berdoa ibu-ibu, ada 3 pesan Tuhan yang harus kita ingat sepanjang tahun ini. Pertama adalah andalkan Tuhan. Kedua, melekat pada Tuhan. Ketiga, jangan pernah menyerah. Apapun yang kita hadapi di hidup ini, ingat selalu, Tuhan ada bersama dengan kita. Ia baik, Ia setia. Pertolongannya pasti datang tepat pada waktunya dalam hidup kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.